Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Karima dengan NIM 2507065 dari Prodi Sistem Informasi C. Nah, di sini saya akan langsung mempraktikkan dari mata kuliah pengantar teknologi, praktikum pengantar teknologi informasi, cara mengoperasikan OBS. Oke, langsung saja ke intinya, saya tidak akan lama-lama. Nah, di sini dulu. Nah, di sini ada materi tentang transformasi digital teknologi masa kini. Nah, di sini ada pun pengertian transformasi digital. Nah, transformasi digital, apa sih itu transformasi digital? Transformasi digital adalah proses cara mengubah kerja, komunikasi, dan kehidupan masyarakat menggunakan teknologi modern agar lebih cepat, efisien, dan praktis. Nah, di sini juga di slide ketiga itu ada bentuk pemanfaatan teknologi masa kini. Contohnya, di sini ada juga beberapa poin contoh pemanfaatan teknologi. Ya, yang pertama di bidang pendidikan, contohnya seperti apa? Di e-learning, di Google Classroom, sama di aplikasi Zoom. Terus di bidang bisnis itu seperti e-commerce, pembayaran digital, atau m-banking. Terus ada yang selanjutnya di kesehatan, telemedicine, terus ada rekam medis digital. Selanjutnya ada transformasi seperti contohnya ojek online atau GPS. Terus ada di hiburan juga. Hiburan itu seperti YouTube, TikTok, streaming film. Ya. Langsung di slide keempat. Nah, di slide keempat ini ada grafik penggunaan teknologi dari masa ke masa, dari 2020 sampai 2023. Di sini juga udah ada gambar grafik datanya. Jadi ada naik, turun dulu, di bawah naik, turun dulu, terus naik lagi. Nah, boleh langsung dilihat ya teman-teman grafiknya. Terus di sebelahnya juga ada penjelasan grafik. Nah, penjelasan grafik ada beberapa poin juga. Nah, penggunaan teknologi meningkat setiap tahun. Setiap tahun meningkat karena semakin dibutuhkan. Kenaikan terbesar dari 2020 ke 2023 karena semakin banyak aktivitas secara online. Aktivitas secara online itu jadi semakin banyak. Jadi menjadi kebutuhan kita teknologi itu. Terus yang terakhir ada menunjukkan teknologi sudah menjadi kebutuhan. Tuh, sudah menjadi kebutuhan. Berarti kita tidak lepas dari teknologi, kerja teknologi, sekolah teknologi, semuanya teknologi. Oke, langsung saja di slide kelima. Ada dampak positif transformasi digital. Nah, ada beberapa dampak positifnya, ada beberapa poinnya. Ini contoh-contohnya juga udah ada. Nih, pekerjaan lebih cepat dan efisien. Terus yang kedua ada komunikasi tanpa batas. Iya, jadi kita komunikasi tanpa batas. Misalnya kayak kita udah pulang kerja udah di rumah nih. Terus ada langsung rapat lagi, kita nggak usah ke kantor. Jadi kita langsung rapat di rumah aja, melakukan online meeting atau WhatsApp atau video call. Terus yang ketiga ada akses informasi lebih luas tentunya pastinya. Terus yang keempat ada belajar bisa dari mana saja. Yang terakhir ada inovasi di dunia bisnis dan kesehatan. Nah, contoh nyatanya juga bisa jadi belanja lewat Shopee. Terus yang kedua ada belajar di YouTube. Terus yang ketiga konsultasi dokter via aplikasi. Jadi zaman sekarang itu udah canggih banget. Mau konsultasi juga bisa via aplikasi. Tapi berbayar. Oke, selanjutnya. Nah, setelah dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatif transformasi digital itu seperti kayak ketergantungan gadget, terus yang kedua kurang interaksi sosial langsung, yang ketiga ada penyebaran hoax atau berita palsu, terus yang keempat, yang kelima cyberbullying dan pencurian data.
pencurian data ya, karena suka disebar-sebar gitu datanya. Terus yang terakhir ada kecanduan media sosial. Nah, ada pun beberapa contoh kasus ya, seperti remaja kecanduan HP. Terus yang kedua penipuan online, kayak penipuan online kayak bisnis gitu ya, tapi kita bayar terus ketipu. Terus yang terakhir ada data bocor dari media sosial. Seperti apa? Seperti kita kayak misalnya kita nggak sengaja atau KTP tiba-tiba di ke media sosial ini tiba-tiba ada yang ini hacker gitu, bukan hacker, apa gitu pokoknya. Oke, sudah cukup presentasi kali ini, udah cukup, langsung saja kita tutup ya, kita tutup. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku kali ini. Baik, selanjutnya aku akan tutup. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.